sebanyak-banyaknya kebaikan dari majelis ini. Masya Allah, tabarakallah, kembali kita mengingatkan tentang keutamaan bermajelis ilmu. Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, melainkan Allah akan menurunkan pada hati-hati mereka berupa as-sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan mencucurkan kepada mereka rahmatnya. Dan bahkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah, bahkan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk-makhluk yang mulia yang berada di sisinya, yaitu para malaikatnya, para junudur rahman. Kawan sekalian, kita berharap bahwa majelis kita ini biidznillah menjadi bagian daripada keberkahan-keberkahan tersebut. Ada yang sudah makan malam? Iya, alhamdulillah. Iya. Kalau saya belum makan siang. Iya. Iya. Artinya belum makan lagi. Iya. Subhanallah. Baru belum makan siang sudah loyo. Iya. Padahal ketika definisi makan itu artinya tidak makan nasi. Iya. Makan kue mungkin 3 nih. Iya. Cemilan-cemilan berlanjut terus. Hanya karena belum makan nasi tadi siang, kita bilang apa? Belum makan. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Iya. Memang kita puasa, ya, bagi yang berpuasa hari Kamis ini. Masya Allah. Betapa nikmatnya tadi kita berbuka. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Musyawirul Hakim. Masya Allah. Barakallahu fiik akhi. Iya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan ini, kalau kita renung-renungkan, subhanallah, ya, sangat luar biasa. Seandainya di hadapan saya ini ada sepiring nasi goreng, ya. Kemarin saya ceramah di salah satu pondok pesantren yang sudah lama saya janji mau makan nasi goreng, ya. Tapi sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah tamat, ya, belum sempat ditunaikan. Ternyata masih ada yang tinggal. Saya datang ceramah lagi, belum masuk di kompleks pesantren itu, ya, langsung sudah ada santri yang bilang nasi goreng, ya. Nah, masya Allah. Akhirnya jadilah taklim kita pada malam itu berjudul nasi goreng. Iya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Kita coba merenungkan makna sepiring nasi goreng. Ya. Berapa banyak orang yang terlibat sehingga bisa terwujud sepiring nasi goreng. Ada nasinya. Tentu tidak langsung nasi. Ada yang menanam padi. Ya. Begitu Dek Usman, ya.
Nah, beliau tanam padi juga kan, ya, di kampung. Tidak sekedar ditanam, dipelihara. Kemudian pada saat sudah tiba waktu panen, dipanen itu padi. Iya, namanya apa? Gabah. Ya, belum diproses jadi beras. Mau diproses jadi beras, di pabrik lagi. Ya, sudah di pabrik jadi beras. Oh, enggak langsung. Ada yang bungkus-bungkus dulu, jadi karung. Ukuran 25 kilo, 10 kilo, 5 kilo. Kemudian kita belilah itu. Ibu kita, istri kita mengolah beras itu menjadi nasi. Untuk menjadi nasi goreng perlu minyak. Minyaknya dari mana? Ada namanya kebun sawit. Ada yang tanam dulu. Ada pekerja yang memetik itu dengan cara khusus, ya, kelapa sawit. Kemudian diproses lagi jadi minyak. Apakah cuma digoreng saja jadi minyak jadi nasi goreng? Tidak. Diperlukan lagi bumbu-bumbu. Ya, ada bawang putih, bawang merah, kasih lagi garam, kasih lagi lombok, kasih lagi tomat, ya. Masya Allah. Enggak cukup. Nasi gorengnya bagus dong kalau ada telur ceplok. Ya. Bagaimana caranya bisa ada telur ceplok? Orang harus pelihara ayam, ditunggu sampai bertelur, dibersihkan lagi, dipasarkan lagi, kita beli. Masya Allah. Ternyata banyak sekali orang yang terlibat sampai bisa jadi sepiring nasi goreng. Iya. Ini lagi. Kopi apa ini? Kita coba dulu, ya. Boleh, ya. Kopi ini, Masya Allah, bagaimana bisa terwujud di sini? Tentu tidak langsung simsalabim. Orang tanam dulu kopi. Dari kopi itu kemudian setelah dia pantas untuk dipanen. Kemudian biji-biji kopi itu dijemur lagi. Sudah dijemur, sudah siap dipasarkan, ya. Ada lagi proses namanya di roasting. Di apa lagi namanya? Disangrai. Ya. Setelah itu diproses lagi menjadi bubuk. Khusus untuk kopi ini mungkin ada campuran-campuran lainnya lagi. Pasak bumi, ya, tusuk bulan, ya. Macam-macam namanya kan? Nah, ada pasak bumi, tusuk bulan, ya, sate matahari, ya, macam-macam. Jadilah kopi ini. Kalau tidak ada yang bikin, tidak jadi juga. Adalah tadi saudara kita Al-Akh Musyawirul Hakim bikinkan saya secangkir kopi. Alhamdulillah. Artinya, Masya Allah, nikmat Allah ini luar biasa. Dan bahkan kita tidak mencukupkan diri dengan makan makanan pokok kita, nasi. Dia bilang, Alhamdulillah Ustadz, tadi siang atau sebentar malam ini, ya karena puasa, habis sholat isya baru makan nasi, menunya sederhana saja, ya, cukup nasi, sayur, dan ikan bakar. Ada yang bilang, ya saya sederhana aja kesian Ustadz, ya itu nasi saja dengan ayam crispy, iya, yang dijual itu, apalagi namanya, fried chicken, asal jangan yang diboikot, ya. Jangan KFC, jangan apalagi McDonald, ya. Lempar batu saja itu kalau ada, ya. Nah, subhanallah, kita makan dengan begitu nikmatnya. Nikmat makan ini, ikhwas sekalian, sangat luar biasa.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha mu'afan atau mu'afiyan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, faka'anna lahu hiyazud dunya wa ma fiha." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berada di pagi harinya dalam keadaan sehat walafiat, aman di tempat tinggalnya, dan punya bekal makanan untuk dimakan berupa makanan pokok, belum lauknya Pak, untuk hari itu saja, untuk hari itu saja, ya. Berapa kita makan kalau beras satu orang satu hari? Kira-kira ada 1 kilo. Deh, pala duduk 1 kilo. Kira-kira setengah kilo. Bahkan mungkin 1/4 kilo. Kita masak itu sudah bisa kita makan pagi, siang, malam. Ya. Nasi saja, enggak usah ada yang lainnya. Indahu qutu yaumihi, kata Nabi SAW. Seakan-akan dia sudah memiliki dunia beserta segala isinya. Sehat walafiat, aman tentram, ya. Kemudian masih ada bisa dimakan, ya. Nah, subhanallah, ikhwas sekalian, insya Allah hampir rata-rata kita yang hadir di sini dan yang menonton di Wahda TV, ya, itu pertanyaannya adalah apa menu makan malam hari ini. Kalau pulang ke rumah tak, apa yang kita tanya? Sama istri tak, ya, sama istri kita, sama ibu kita, apa dimasak mak? Apa lagi menunya? Saudara, ndak ada apa-apa ini, Abi, ya, ikan goreng ji, ikan goreng lombok ji. Ini jika siang ada tadi di pasar sempat dibeli ikan bolu, ikan bolu, ya, ikan layang. Apalagi, ndak ada, ndak bisa beli katamba, ikan apa itu? Apa bahasa Indonesianya itu? Ikan apa lagi namanya? Apa bahasa Indonesianya itu? Katamba. Ya. Kakap, ya. Biasa dilupa-lupa juga. Ya. Karena kalau kita pergi ke pasar, ya cuma ditahu katamba, ya. Nah, ndak ada kakap. Yang ada cuma mairo saja. Mairo pun nikmat, ya. Subhanallah. Ini ikhwas kalian perlu kita syukuri pertama sekali, ya. Perlu kita syukuri nikmat Allah ini. Kita bisa makan. Bahkan kadang-kala kita memilih menu. Jangan terus-terus ikan. Ya, kita ini Umi, belajar ke itu juga PKK, ya. Belajar ke juga itu bagaimana itu ada variasi makanan. Jangan itu terus. Oh iya. Uang belanja tak juga jangan itu terus, ya kan? Tambah-tambah podeng, ya. Nah, ini ada kisah. Ini kita santai-santai aja ya, karena tadi saya tanya panitia apa judulnya. Dia bilang dari kita, ya. Jadi saya bilang oke, Mi, ya. Judulnya dari kita, ya. Nah, dalam perjalanan dari kota tadi tiba-tiba ada telepon, ya. Bisa mengisi? Saya bilang, kaku dapat gitu maghrib kah? Dia bilang, kedapat gitu Ustaz, ya. Isi maki, oh ya, oke, ya. Sami'na wa ata'na. Jadi materinya gitu aja, ya. Kawan sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana tadi, ya? Menu yang berganti-ganti. Masya Allah, ya. Kita bisa pesan mau makan ikan hari ini, besok ayam. Tidak ada lagi ayam, Abi, ya. Sayap-sayap ayam saja, ya. Itu mu, ya. Masya Allah, bikin lagi sop, Masya Allah. Sop ayam, sop apa lagi namanya? Sayap ayam, ya, dia murah-murah, ya. Chicken soup, Masya Allah, ya.
Ada juga yang bilang, ya ini kalau waktu zaman masih anak muda dulu ya, kita biasa pergi ke pasar Pak Bembaing itu baru cari, biasa tidak dijual juga ya, ceker ya, sop ceker ayam. Nah itu ternyata banyak vitaminnya ya, kata orang. Masya Allah, kita bersihkan, nikmat sekali. Hari ini makan ayam, besok ikan, besok apalagi ya, tahu tempe. Jangan pandang enteng itu makan tahu tempe. Dari apa bahannya itu tahu dan tempe? Kedelai. Indonesia produksi kedelai enggak? Termasuk negara-negara produsen kedelai? Ya? Tidak. Sedikit sekali kebutuhan kedelai kita di Indonesia ini, hampir mungkin 80% itu adalah impor. Dan salah satu negara kita mengimpor kedelai itu Amerika. Sebagian dari Kanada, ada dari Australia. Jadi kalau kita makan tempe tahu itu makan makanan impor. Iya. Jangan pandang enteng, ya. Nah, tempe tahu itu impor loh, ya. Nah, jadi tempe, kenapa terus digoreng-goreng tempenya? Bikin sayur lodeh, ya. Masya Allah, bikin lagi. Karena request sang suami ya, yang selalu menuntut ada variasi. Makan variasi. Khusus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membuat kita harus kembali bersyukur kepada Allah. Betapa nikmat makan ini ya. Dan sebelumnya sehat. Walaupun orang bisa beli apa saja, tapi kalau tidak sehat, Pak, ya. Mau makan nasi, jangan terlalu banyak nasinya. Bahkan jangan dulu makan nasi. Ada diabetes, nanti memacu gula. Mau makan palu basah, jangan, ada hipertensi tak. Iya. Mau makan coto, jangan, ya. Ada penyakit ini, penyakit itu. Masya Allah. Nah, jadi kalau kesehatan itu diambil, sebagian dari hidup kita sudah diambil. Iya. Subhanallah. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. As-sihhatu wal faraq. Kesehatan dan waktu luang. Banyak orang kira ketika dia sehat terus. Sehingga kesehatannya pada saat dia sehat tidak dimanfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyangka waktu luang itu akan ada terus. Ternyata waktu luang itu kadang-kala ada, lebih banyak tidak adanya, ya. Kita disibukkan dengan berbagai hal. Maka ini kesehatan intinya ini. Ya, man asbaha muafiyan. Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dan manfaatkan nikmat kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Kata para hukama, ya, ada satu hikmah dalam bahasa Arab disebutkan as-sihhatu katajin ala ru'usil asihha la yarahu illal marda. Kesehatan itu ibarat mahkota yang dikenakan orang-orang sehat, tapi tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang sakit. Ya, artinya nanti kita sakit baru kita rasakan, begini paling rasanya sakit. Lamanya saya sehat, ya, tidak maksimal saya pakai untuk ibadah, ya. Nah ini Pak. Jadi barang siapa yang terjaga di pagi hari, di subuh hari, bangun, alhamdulillah, ya. Kemudian aman. Kita bangun tidak ada yang langsung bom rumah tak, ya. Subhanallah, alhamdulillah. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pokok yang bisa dia makan hari itu.
Taruhlah kita punya 1/4 gram, 1/4 kilo beras, itu saja. Ya. Subhanallah. Kita dulu waktu di pesantren ada namanya ikan jojo. Ya. Nah, nasi dikasih garam baru jojo begini. Nah, itu namanya ikan jojo. Ya. Masya Allah, itu sudah sangat luar biasa. Kita bisa makan nasi dengan garam. Kok sekalian, kenapa saya gambarkan ini semua secara sangat deskriptif, terdeskripsi dengan detail, agar kita merasakan bahwa yang kita nikmati itu bukan suatu yang biasa loh, ya. Makan ya, karena kita selalu aja dapat, kita anggap oh biasa aja, akan ada selalu. Iya. Mari kita menoleh melihat saudara-saudara kita yang hari ini di Gaza, ya, yang sudah hampir 2 tahun mengalami situasi yang sangat luar biasa dinamikanya, musibah yang datang tiada henti, menjadi sasaran bombardir musuh-musuh Allah, kaum Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Negaranya sebenarnya tidak besar sekali itu Israel, ya, tidak besar sekali, tapi didukung oleh kekuatan oligarki yang sebenarnya, mohon maaf, ya, yang lebih besar mempertakuti kita umat Islam ini bukan Amerika, bukan Israelnya, ya, yang membuat kita takut itu adalah diri kita sendiri. Seperti yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabakumul wahn, kalian telah ditimpa kelemahan, al-wahn. Apa itu al-wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mengapa itu negara-negara sekitar Gaza tidak ada yang berani buka perbatasannya agar ya tidak usah dulu bantuan militer. Nasi mau dulu, beras mau dulu, gandum mau dulu, terigu saja dulu untuk dimakan, makanan pokok. Gak ada. Mesir, kami sudah pergi ke Mesir dengan rombongan seluruh ormas Islam, perwakilan ormas Islam. Jangankan untuk sampai di perbatasan, untuk ya. Kenapa mereka tutup semua perbatasannya? Padahal jangankan umat Islam, seluruh umat manusia seluruh dunia siap mengirimkan apapun yang dibutuhkan oleh orang Gaza, makanan, minuman, pakaian. Truk-truk berjejer dari kota Kairo itu. Kenapa mereka tidak mau buka? Kenapa Yordan tidak mau buka? Iya kan? Kenapa negara-negara sekitarnya seperti tidak peduli, hanya negosiasi, retorika, carita. Orang Makassar bilang carita mate. Iya. Nah, kita di Indonesia juga. Saya bilang retorika aja. Ya. Kirim armada laut itu. Terobos blokade. Israel menghadang, baku hadap-hadapan. Kita telah dipertakuti sedemikian rupa sehingga kita tidak berhasil keluar dari ya pikiran ketakutan itu. Baik pemerintahnya, terutama pemerintahnya. Kenapa itu semua ikhwas sekalian? Karena umat Islam telah ditimpa, kata Nabi, al-wahn, kelemahan. Apa bentuknya kelemahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Para raja-rajanya, para presidennya takut kehilangan ya jabatan, takut kehilangan kekuasaan. Para pengusahanya takut kehilangan harta. Rakyatnya takut kehilangan nyawa. Ya. Sehingga ini menjadi menjadi aib dalam sejarah umat.
Tidak pernah berlalu seperti ini pada umat Islam sebelumnya. Sedemikian lama seperti ini. Dahulu seorang perempuan saja dilecehkan. Maksud dilecehkan ini belum sampai yang cuma digoda-godain oleh musuh Allah. Dia potong rambutnya, kemudian dia kirim kepada khalifah di Baghdad, kepada Mu'tasim, dan kemudian dia tulis wa Mu'tasima. Ya. Mu'tasim, ya, kirim pasukan yang tidak dilihat mana ujungnya. Hanya karena seorang siapa? Hanya karena seorang perempuan yang menyeru wa Mu'tasima. Sekarang ini mana? Gak ada wa Mu'tasima. Yang ada hari ini, per hari ini, tadi siang saya dapatkan informasi dari yang valid ya, dari teman-teman di Gaza, di Palestina, bahwa ini dalam ya ilmu pengetahuan tentang yang namanya bencana kelaparan. Per hari ini Gaza itu sudah masuk, istilah mereka ya, tahapan kelima daripada bencana kelaparan. Ya. Tahapan kelima daripada bencana kelaparan. Kenapa bisa kelaparan? Na'udzubillah, ya. Tidak ada yang berani sama Israel. Buka saja itu perbatasan. Berjuta-juta umat Islam akan bawakan. Oke lah, sekarang begini aja, ya. Kasih saja kesempatan, ya. Apa nggak bisa Mesir? Nggak bisa Indonesia dengan kekuatan diplomasinya? Kami sudah siapkan armada, bukan armada tempur, nggak usahlah dulu. Jami dulu armada tempur, ya. Armada kemanusiaan saja yang berisi beras, yang berisi tepung, yang berisi bahan makanan, ya. Kalau perlu ndak usah periksa, ndak ada senjata, biarkan kami masuk. Ya. Sampai sedemikiannya aja nggak bisa, nggak ada yang berani. Iya. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi ini, ya, saudara-saudara kita sudah berada di ambang kematian. 1 juta orang terancam kelaparan, Pak. Belum ada tragedi yang pernah kita saksikan dalam sejarah seperti ini. Dahulu kala Prancis kelaparan, kena bencana apa? Bencana wabah. Khalifah Utsmani mengirimkan bantuan ke Prancis, Pak. Karena dasar kemanusiaan. Subhanallah. Sekarang mau dari Prancis, mau dari Amerika sendiri, rakyat berbondong-bondong siap membawakan bantuan di sana. Hanya karena kepicikan, ketakutan, ketidakberdayaan para penguasa-penguasa pengecut ini, ya, sehingga tidak bisa sampai itu bantuan. Ya Allah, ya Rabb. Ya. Nah, ikhwas sekalian, namun sebelum itu saya ingin menyampaikan pesan dalam kesempatan kali ini. Ketika kita tadi sudah mendapatkan sedemikian banyak nikmat-nikmat Allah berupa makanan dan minuman, ya, hendaknya kita pandai-pandai bersyukur. Hendaknya kita jangan memperlihatkan sikap israf dan mubadzir. Jangan lagi ada kaum muslimin yang menyisa makanan. Ya. Ayatnya jadi ngapa sareng meong. Ya, kasih kucing saja. Ya Allah, ya Rabb. Saudara-saudara kita di sana sampai makan makanan hewan tidak ada lagi bisa dimakan. Iya. Jangankan itu, ada yang tidak ada bisa dimakan. Ada yang anaknya terpaksa kertas dia makan. Ya. Sudah demikian sulitnya.
Ya Allah. Nah, hendaknya kita merefleksi diri kita, memuhasabah diri kita yang selama ini kurang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makan. Makan ini nikmat, ya. Jangan lagi ada yang suka calla-calla makanan. Mencela-cela makanan. Kurang sedikit anunya, luar biasa cerewetnya. Pulang ke di rumah, wah apa ini, makanan apa ini, ya. Ingat saudara-saudara kita di Gaza. Untuk makan sesuap nasi, sekerat roti, mereka harus berjuang. Bahkan ada yang tidak dapat. Dan sampai berhari-hari. Dibawa itu orang kelaparan ke rumah sakit. Ya. Tidak makan, dokternya juga sudah berhari-hari tidak ada dimakan. Iya. Bayangkan ini, kita puasa tadi kan, yang puasa. Bagaimana kita rasa lapar tak? Ya. Berpuluh-puluh kali lipat apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Subhanallah. Maka wujud kesyukuran kita atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, nikmat bisa makan, hendaknya ini kita wujudkan dengan pertama, jangan kita memandang enteng karunia itu. Muliakan setiap biji nasi yang Allah karuniakan pada kita. Sepotong roti, sekerat daging, sebutir telur, apapun, sehelai sayur kangkung. Mari kita pandai-pandai bersyukur, ya. Kemudian kita tingkatkan kualitas syukur kita itu, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, ya. Salah satu sunnah yang paling utama dalam makan dan minum itu adalah bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu 'abdan idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha wa idza syariba syurbatan fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu sangat mencintai seorang hamba yang apabila ia makan sesuatu makanan, maka ia bersyukur atas nikmat makanan itu. Dan jika ia minum sesuatu minuman, ia bersyukur dengan nikmat minuman itu. Maka sunnahnya di sini adalah bersyukur itu. Bersyukur. Iya, minum kopi. Ya. Kurang anunya ini, ya. Kurang gulanya. Ya. Memang kopi itu enggak, namanya minum kopi kan, bukan minum air gula. Iya. Enggak ada kopi manis. Kopi itu selalu pahit. Yang ada itu manis adalah gula. Kurang gulanya. Iya. Minum kopi lah, biar pahit-pahit, nikmati. Makan nasi. Apapun yang disajikan, dimasakkan oleh istri tak, syukuri. Sebagaimanapun, ya, syukuri itu. Banyak orang-orang, ya, apalagi kalau kita ingat saudara kita di Gaza. Ya Allah, ya. Betapa banyaknya nikmat karunia Allah pada kita. Nah, ini syukuri apa yang Allah karuniakan pada kita berupa makanan itu. Jangan suka mencela-cela makanan, membuang-buang makanan, menyisa-nyisa makanan, tidak ada lagi. Ya. Kemudian, ikhwas sekalian, mari kita buktikan keprihatinan kita untuk saudara-saudara kita di Gaza dengan sesuatu yang nyata. Ya. Tadi ceramah ba'da asar di salah satu tempat, ada yang bertanya tentang perang Israel dengan Iran. Iya, bagaimana itu Ustaz? Apa bagaimana? Saya bilang jangan kita terlalu tanya kenapa dan bagaimana. Mereka mau lanjut perang, mau tidak lanjut perang, kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang mereka. Yang Allah tanya kita. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun.
Kau tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Tapi kita akan ditanya, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian akan ditanya nanti dengan setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya, ini para sahabat minum minuman yang nikmat, makan makanan yang nikmat. Kemudian dia membaca ayat itu, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kan ditanya. Satu cangkir kopi ini, ya. Satu gelas air, satu piring nasi goreng, nasi ayam, ya. Kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tingkatkan kesyukuran kita dengan berbagi. Baik dengan kaum muslimin yang ada di sini, juga untuk saudara-saudara kita di sana. Bahkan ya ini belum sampai, saya bilang iman saya belum sampai di situ. Tapi saya berpikir-pikir, kalau kita mau membuktikan ukhuwah kita, solidaritas kita, kita mau katakan berbagi kepada saudara kita di Gaza, mari hitung kita punya makanan. Secangkir kopi yang saya minum, saya akan sisihkan senilai itu untuk saudara saya di Gaza. Sepiring nasi yang saya makan akan saya nilai dan saya akan berikan untuk saudara saya di sana. Ya. Tidak harus seperti itu. Tapi maksudnya adalah bagaimana ada keprihatinan kita. Saya menghimbau kita mulai dari masjid kita ini. Kita mulai dari para ikhwah yang ada di Tadribud Duat. Kita mulai dari jamaah-jamaah, keluarga-keluarga yang ada di sini. Mari siapkan satu celengan wis di rumah kita. Celengan Gaza, celengan Palestina. Setiap hari terserah kita pilih waktunya yang mana keluarga tak bisa berkumpul semua. Kita katakan bismillah, apa yang kita bisa berikan untuk saudara kita. 100 rupiah, 200 rupiah, 1000, 2000. Kita edukasi juga anak-anak kita. Ini saudara kita kelaparan di sana, nak. Kita kumpul pun belum tentu bisa masuk. Tapi alhamdulillah saudara-saudara kita di WIS ada saja caranya itu bisa dapatkan, ya, makanan. Ya, walaupun ini tahun pertama kita tidak bisa korban kambing atau apalagi sapi, tidak ada. Kalau dibeli juga harganya di dalam kondisi perang luar biasa. Mungkin 10 kali lipat atau lebih, 20 kali lipat. Nah, ini kita juga merasa berdosa untuk membeli seekor kambing, sebenarnya bisa dipakai untuk makan makanan pokok kita. Nah, makanya kita tidak adakan program kurban untuk tahun ini di Gaza, ya. Kita fokus untuk makanan pokok, apa yang bisa dimakan. Nah, ini ikhwas sekalian, sisihkan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, kita punya rezeki hari ini 10.000, sisihkan berapa yang kita ikhlas. Ya. Kenapa? Karena itu bagian dari perjuangan kita. Itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur dengan Allah, apa yang Allah karuniakan pada kita, kesehatan, keamanan, makanan, ini 3 hal, maka buktikan kesyukuran kita itu dengan berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tafrij kepada saudara-saudara kita di sana dan memberikan tathbit kepada kita yang ada di sini. Nah, itu. Inilah ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, memberikan kesadaran pada saya, pada kita semua, bahwa saat ini kita tidak berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita berada dalam situasi perang. Ya, saudara kita di sana diblokade, inilah yang sangat sangat menyedihkan kita. Ya, kita tidak bisa maksimal bantu. Ya. Ini adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Hewan saja tidak boleh dikurung, tidak diberi makan.
Ya, Rasulullah mengancam orang yang mengurung kucing dan tidak diberi makan, akhirnya kucing itu mati. Ini orang, Pak, di mana nuraninya? Ya, memang sudah tidak punya nurani. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwas sekalian, mari kita banyak berdoa. Ya, setiap sholat kita kunut nazilah. Kita edukasi anak-anak kita belajar, ya, kita baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, ya, pelajari tadarusnya, tadaburnya. Ini menjadi penguat kita biidznillahi ta'ala, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah untuk berbuat sesuatu. Sebarkan informasinya, menabung sekecil apapun untuk mereka, berinfak untuk mereka, ya, mendoakan mereka. Dan kita menunggu-nunggu kesempatan, kapan ada kesempatan kita siap untuk berjuang bersama saudara-saudara kita itu. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin sholat Isya juga sudah masuk waktu, ya. Kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kalau ada yang tidak berkenan pun saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.